Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alif. Jadi di video kali ini, kalau sebelumnya kita itu sudah membahas tentang ilmu hadis, ilmu dasar hadis. Nah kali ini kita akan time travel nih, atau jalan-jalan menyusir lorong waktu ke salah satu era paling gemilang dalam peradaban manusia. Nah, kalian pernah dengar nggak istilah Islamic Golden Age atau masa keemasan Islam? Nah, masa keemasan ini terjadi tepat di era kekhalifahan Bani Abbasiyah. Nah, insya Allah dalam 3 menit ke depan saya akan membahas atau membedah bagaimana umat Islam itu pernah menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan dunia. Nah, yang pertama, Bani Abbasiyah itu mulai berkuasa pada tahun 750 Masehi setelah menggantikan dinasti Bani Umayyah. Nah, gebrakan pertama mereka yang paling epik adalah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad, Irak. Di bawah pimpinan Khalifah Al-Mansur, Baghdad dibangun dengan desain arsitektur yang sangat unik. Uniknya gimana tuh? Yaitu berbentuk bundar dan dikelilingi tembok raksasa. Nah, dalam waktu singkat, Baghdad menjelma menjadi kota metropolitan paling makmur di dunia. Nah, ini adalah melting pot atau tempat bertemunya berbagai bangsa, budaya, dan pedagang dari ujung barat hingga ujung timur. Selanjutnya, kita akan bahas Baitul Hikmah, yaitu era gila ilmu. Nah, puncak kejayaan Abbasiyah terjadi di bawah kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, dan putranya Al-Ma'mun. Di masa merekalah lahir sebuah institusi legendaris bernama Baitul Hikmah atau House of Wisdom. Nah, ini bukan sekedar perpustakaan biasa. Ini itu Baitul Hikmah itu adalah pusat riset, observatorium, sekaligus universitas. Di era ini, penguasa sangat gila ilmu. Teks-teks kuno dari Yunani, Persia, dan India dikumpulkan lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab secara besar-besaran. Nah, para penerjemah bahkan mereka digaji dengan emas seberat buku yang mereka terjemahkan. Bayangin. Nah, umat Islam saat itu tidak sekedar copy paste, pengetahuan, tapi mereka mengkaji ulang, mengkritik, dan menciptakan inovasi baru. Nah, itu pada masa itu. Selanjutnya, lahirlah ilmuwan legendaris. Kita akan membahas lahirnya ilmuwan legendaris. Nah, berkat iklim luar biasa merdeka dalam belajar ini, bermunculanlah banyak ilmuwan jenius yang penemuannya menjadi fondasi dunia modern. Nah, siapa yang gak kenal dengan Al-Khawarizmi? Beliau adalah Bapak Al-Jabar yang juga mengenalkan angka 0 ke dunia. Lalu ada Ibnu Sina atau Avicenna, pelopor kedokteran yang bukunya menjadi rujukan utama universitas-universitas di Eropa selama berabad-abad. Belum lagi tokoh seperti Al-Kindi, sang filsuf, dan Al-Hasan Ibnu Ahitam, bapak ilmu optik. Di masa Abbasiyah, Islam benar-benar menjadi mercusuar peradaban. Nah, next, namun roda sejarah itu terus berputar. Setelah berkuasa selama 5 abad, kekhalifahan yang megah ini mulai melemah akibat konflik internal dan perebutan kekuasaan. Puncaknya adalah sebuah tragedi kelam di tahun 1258 Masehi. Jadi pada saat itu pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan menyerbu dan menghancurkan kota Baghdad hingga rata dengan tanah. Nah, ratusan ribu hingga jutaan buku dari perpustakaan dilemparkan ke sungai Tigris. Konon, air yang saat itu jernih berubah menjadi warna hitam pekat karena luntur oleh tinta, sekaligus merah karena darah. Bayangin. Peristiwa tragis ini menandai berakhirnya kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad yang menutup babak masa keemasan Islam. Nah, meski kekuasaan politiknya runtuh, ya,
warisan intelektual Bani Abbasiyah tidak pernah benar-benar mati. Buku-buku dan penemuan dari era ini berhasil ditransfer ke Eropa yang pada akhirnya memicu era Renaissance di sana. Sejarah Abbasiyah menjadi bukti nyata dan pengingat bagi kita bahwa saat umat Islam menjadikan akal pikiran dan ilmu pengetahuan sebagai panglima, kita bisa menerangi dunia. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan ke masa lalu bersama saya hari ini. Semoga inspirasi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.